Hai guys official, bersama Anda selalu. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak dibimbing oleh agama, na'udzubillah, dia bisa jadi ateis, tidak bertuhan. Karena dogma-dogma agama itu mana buktinya? Maka yang bisa menjawab itu adalah perenungan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dalam salah satu ceramahnya mengatakan, untuk apa Allah menciptakan kita? Pertanyaan yang tak bisa dijawab filosof sampai sekarang. Untuk apa Allah menciptakan kita? Maka puncaknya, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menciptakan kita supaya kita ridha menerima ketetapannya. Dia tidak minta kita untuk bersimpuh sujud, karena malaikat lebih lama sujudnya. Sujud adalah simbol. Makna daripada sujud adalah mengakui, menerima. Menerima itu bahasa Arabnya Islam. Orang yang menerima itu disebut dengan muslim. Kuterima semua yang kau berikan ini dengan ridha ya Allah. Itulah hakikat seorang muslim. Tapi kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap baca Quran, karena itu syariat. Tak bisa lantas kita tinggalkan syariat ini lalu kita mengatakan hakikat dari seorang muslim adalah menerima segala ketetapan Allah. Oh enggak, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling muslim. Tapi dia juga bersyariat. Tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran. Tapi kalau ada orang sholat, zikir, puasa, tidak bisa menerima ketetapan Allah, maka dia belum muslim. Sampai kepada hakikat muslim. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti anak saya? Apa salah saya? Itu yang berbicara itu emosi. Tapi kalau di tengah malam, sedang sunyi, sedang sepi, maka dia insya Allah akan berkata, berarti Allah memilih aku. Anakku yang dipilih Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berikan kepada engkau segalanya supaya engkau ridho. Dikasihnya kau kekuasaan, Sulaiman alaihissalam, ridho. Dikasihnya kau kekayaan, Daud alaihissalam, ridho. Dikasihnya kau sakit, Ayub alaihissalam, ridho. Dikasihnya engkau kematian, anak meninggal, kebun kering, binatang ternak mati, tinggal sebatang kara, fatardo, supaya kau ridho. Makanya orang yang masuk surga itu ditanya Allah, maza turidun, kamu sudah masuk surga, semua sudah dapat, kau mau apa lagi? Kata penghuni surga, satu yang kami belum dapat, ridhoka. Yang mendapat ridho Allah cuma satu, orang yang ridho menerima keputusan Allah. Termasuklah keputusan yang berat ini, anak umur 5 tahun didiagnosa kena kanker otak. Ustadz kan enak ngomong begitu karena bukan Ustadz yang mengalami. Betul. Karena bukan saya yang mengalami, inilah maka saya bisa bicara. Ada dua yang paling sulit dilawan. Yang pertama, ucapan orang. Hidup ini sebetulnya tak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah mendengarkan ucapan orang. Maka untuk menghindar dari ucapan orang, para ulama tasawuf membuat satu metode namanya uzlah. Ngomong kita sama kawan pagi di warung kopi, macam-macam masuk ke kepala kita, pusing kepala kita. Maka ada masanya kesunyian itu lebih nyaman bagi kita. Tapi ada satu yang kalau kita sendirian pun dia tetap ikut sama kita. Kalau kawan insya Allah, kawan, tetangga, lawan yang ngomongnya, kenapa anak kau begini, kenapa begini, kenapa begini, insya Allah itu bisa kita lawan. Pergi kita ke tempat yang sunyi, sepi. Tapi ada satu, kalau kita pergi dia tetap ikut dengan kita. Siapa itu? Akal kita. Pergi kita ke gunung, tinggal kita sendirian di situ. Akal kita akan tetap berkata, kenapa anak kau? Kenapa dia kena kanker? Kenapa bukan anak orang? Kau kan sudah baik. Maka dia akan terus. Kalau kita pergi ke psikolog, psikiater, dikasihnya kita obat. Kita makan obat tidur itu,
akal kita berhenti. Kita istirahat. Tapi begitu kita terbangun, dia datang lagi. Kenapa anak kau? Kenapa bukan anak orang? Apa salah kau? Pergi kita ke dokter, dikasihnya kita obat tidur. Lalu kita makan, kita pun tertidur. Otak kita tuh berhenti bercakap. Tapi setelah kita terbangun, dia datang lagi. Kenapa anak kau? Kenapa bukan anak orang? Apa salah kau? Apa salah anak itu? Dia selalu berbisik-bisik. Lalu kemudian kita pun pergilah ke tempat orang meditasi. Lalu kata pakar meditasi, pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air terjun, hirup udara aromaterapi yang sudah dihidupkannya, daun-daun kering dibakar, angkat kaki ke kanan ke paha kiri, tarik napas dalam, hayati napas kita, tarik, hembus. Sebenarnya dia ingin mengajak kita supaya akal kita tuh berhenti. Tarik, hembus, tarik, hembus. Habis itu dia datang lagi. Kenapa kau? Kenapa anakmu? Apa salah? Terus dia tak berhenti. Dokter gagal, psikiater gagal, psikolog gagal, meditasi gagal. Satu-satunya Islam tidak mematikan akal. Islam tidak membuat kita menghilangkan akal, enggak. Kenapa orang gila itu sehat? Karena akalnya tak bekerja. Dicabut Allah akalnya. Lalu kemudian terjerumus ke narkoba, pakai ganja, pakai sabu-sabu, akal itu pun berhenti. Fly, mabuk, sakau. Tapi nanti setelah sadar, dia pakai artis-artis, hubungan segala macam, pejabat-pejabat, problematika hidup dia. Dia mau lari dari bisikan-bisikan itu. Akhirnya dipakailah itu. Akhirnya dia tenang. Habis itu pas sadar datang lagi, pakai lagi, sadar, pakai lagi, sadar, masuk penjara, di dalam pakai lagi, tak selesai. Islam tak begitu. Psikolog gagal, psikiater gagal, dokter gagal, meditasi gagal. Islam insya Allah berhasil. Balik ke jalan Allah, banyak ibadah, berzikir. Zikir tidak mematikan akal. Kita tetap berzikir. Terserah apakah zikirnya Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilallah. Karena akal ini tak bisa dimatikan. Dia tidak bisa di-off-kan. Dia akan terus bercerita. Oh, kalau kita pergi ke danau, akal kita berhenti. Pergi ke danau, melihat laut, melihat. Akal kita tidak berhenti. Dia hanya mengalihkan, sama macam mengalihkan penyakit. Ada orang sakit kepalanya, lalu dikusuk kakinya, ujung jarinya, dipuncet. Pas ditanya, gimana Pak? Hilang sakit kepalanya? Alhamdulillah hilang. Sebenarnya sakit kepalanya tak hilang, dialihkan dengan sakit yang lebih. Waktu dipencet kakinya, makanya dia bilang hilang sakit kepalanya. Sebetulnya tak hilang. Gitu juga dengan masalah-masalah kita ini. Ketika pergi kita ke gunung, ke danau, kita tengok cantik, masalah kita tak hilang. Ketika kita balik, dia datang lagi. Satu-satunya jalan hanya ridho kepada Allah SWT. Setelah itu kita perbanyak ibadah, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak sedekah, melindungi anak yatim, fakir miskin. Situlah nanti Allah akan menolong. Akal tak bisa di-off-kan, akal tak bisa dimatikan. Dia akan terus bercerita, bercakap, ngomong. Apapun yang kita tengok ini akan terus. Makanya dalam Islam akal tidak boleh dihilangkan. Afala ta'qilun? Kenapa kau tak berpikir? InsyaAllah Allah akan memberikan pertolongan. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kau banyak-banyak beribadah, banyak puasa sunat, banyak berzikir, banyak sholat, banyak baca Quran. Falyabudu rabb hadzal bait, Allah janji dulu. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kenyangkan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, cumanalah anak ini nanti, cumanalah aku nanti, cumanalah. Wa amanahum min khauf. Allah akan hilangkan rasa takut. Itu yang dapat saya sampaikan buat saya pribadi. Renungan buat saya. Sampai masanya nanti video itu akan saya dengar untuk diri saya sendiri. Berkah selalu hidup kita dalam bimbingan Allah. Mohon maaf banyak tutur kata tak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official.